menyikapi orang yang udah mati, yang akan datang, yang ada orang Islam, yang bukan Islam, yang besar, yang kecil, yang kita tengok, yang sekarang kita tengok, bagaimana seharusnya kita ini menyikapi mereka. Dan itu sudah dijelaskan oleh ulama untuk pedoman kita. Kalau satu ketika nanti ada waktu kita bincang tentang itu khusus, tentang bagaimana menjaga 3 hal: mengikuti sunnah tidak bid'ah, menjaga itikad yang benar sesuai dengan sunnah, dan menjaga perkataan kita agar hak. 3 ini nanti akan kita bincangkan insyaallah. Karena ini bukan perlu sejam, lebih 1 jam. Jadi kita sambung aja buku ini dulu. Karena orang mungkin sudah punya ilmu pun dalam menyikapi orang, menilai orang keliru, salah. Nah ini perlu ada pedoman. Ya. Karena apa-apa yang kita katakan kepada orang lain diuji oleh Allah. Jadi kita tak buat apa-apa, ada ujian dari perkataan kita, ujian lain pun kita berat. Ya. Nanti orang dakwah belum diamalkan, diuji malas. Orang cakap, dia belum mengamalkan, ujiannya malas. Kalau kata kau cakap, coba kau buat, susah lah. Atau dengan kata lainnya, energinya sudah habis di kata-kata, tak tersisa untuk amal. Akhirnya dia kata sudah berbuat, padahal baru cakap. Maka itulah perlu tarbiyah ruhiyah, agar yang dikatakan adalah bersama perkataan Allah dan ikhlas. Sampai di mana? Nah, ini dalil, ada dalilnya. Syekh Yasir mengatakan tak betul ada pemisahan antara uluhiyah dan rububiyah. Mana dalilnya? Kita tengok di Al-Quran satu persatu. Kita baca singkat-singkat saja. Pertama, wa idza qada rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ila akhir ayat. Halaman 16 kan? Ketika Adam dan keturunannya, artinya zaman arwah, di zaman azali dulu, Allah tanya, Allah ambil sumpah, apakah aku ini Rabbmu? Kalau bala, kan tidak alastu billahikum, tapi alastu bi rabbikum. Nah Allah sebelum ciptakan manusia sudah minta tauhid rububiyah dulu. Katanya orang yang bertauhid rububiyah dulu, nanti tak tauhid uluhiyah. Ini sebelum diciptakan sudah diminta rububiyah. Alastu bi rabbikum. Maknanya rububiyah lebih awal daripada uluhiyah. Kalau dia berdakwah langsung kepada uluhiyah, orang pening. Minta sholat, puasa, zakat, kafir, syirik. Nanti kamu, aku tak mampu berat kali, aku kafir terus. Tapi ajak rububiyah. Kau siapa yang ciptakan? Kalau tak ada Allah, tak ada kau. Kau diberi nikmat, napas, kau yang urus, tak rububiyah dulu baru nyari uluhiyah. Sementara mereka mengatakan orang yang tahu rububiyah dulu belum tentu uluhiyah. Realitinya tidak begitu. Mula di zaman azali rububiyah dulu. Nabi dakwah rububiyah dulu. Tak betul Nabi kata uluhiyah dulu. Cuma sepenggal ayat yang disalahpahami, lalu dia melawan semua realiti dan pemikiran yang sudah dianut ratusan tahun. Memang sebabnya sangat sederhana. Imam Ibn Taimiyah marah kepada orang-orang sufi yang bodoh. Sufi yang kerjanya zikir sambil goyang-goyang di depan masjid, ya, dan teriak-teriak. Sufi yang kerjanya di kuburan, tidak balik-balik, tidak boleh balik di rumah, ya. Dia menyembah, macam menyembah si mayit dengan tawasul. Dan kalau sudah tabaruk, ya, kuburannya dicium-cium apa semua. Jadi ini pemandangannya, dikira musyrik di situ. Ini tauhidnya harus diperbaiki, harus uluhiyah dulu. Ini kan istihad, ya, nyembah Allah. Sederhana itu saja, tetapi akhirnya dikembangkan menjadi mengkafirkan orang
muslim ini yang namanya ijtihad. Cara penyelesaian menjawab persoalan permasalahan yang ada pada masa itu, lalu dia menyusun ini. Oh, ini harus dulu ya dulu. Kalau pada waktu itu benar dan ketika pada waktu yang lain salah, maka kita tak guna contoh imam. Kalau ini ijtihad, karena tauhid ada usul ada furu. Kalau dia memperdekaikan masalah usul, ini kafir terus. Misalnya, Allah itu bukan Allah yang mengutus Muhammad, ya, itu sudah ganti. Setelah itu adalah Allah ini baru. Dia salah dalam masalah usul tauhid, meskipun dia kata Allah juga, tapi sudah ganti. Allah nyelentih yang pertama, diganti yang kedua, ini baru usul. Tetapi kalau persoalan furu'nya ini masih berbeda pendapat, masih boleh kita terima, boleh kita tidak. Ini namanya ijtihad. Kalau ijtihad hanya berlaku pada satu tertentu, dan ketika tidak berlaku tidak diguna. Contoh Imam Abu Hanifah membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri. Ibu bapaknya ada, tetapi dia datang kepada seseorang, engkau aku wakilkan untuk menikahkanku. Sah. Tetapi di kalangan umat Islam kita yang elit, ibunya muslim, ayahnya muslim, tradisi muslim yang menikahkan muslim, tak sah. Tapi ini Imam Abu Hanifah ini untuk kondisi tertentu. Di mana? Di Eropa, ayahnya ibunya kafir, dia muslim, maka dia katakan nikahkan aku. Kalau tidak ada pendapat Imam Abu Hanifah, maka dia susah melaksanakan pernikahan, nunggu izin orang tuanya. Nah, maka Imam Ibn Taimiyah mengatakan uluhiyah dulu untuk kondisi yang seperti tadi itu. Kondisi orang ini kok dikubur, jadi tidur, makan di situ, kena tunggu berkat karamat daripada makom. Sholat tak, tapi zikir ikut. Nah ini kan, ini harus uluhiyah ini. Nah, tetapi tidak semua kondisi dijadikan pedoman umum tauhid kita. Hatta tauhid Asy'ariyah yang sifat 20 itu pun untuk pertama aja dia baca, selepas itu dia akan tahu bahwa sifat Allah banyak, tidak 20. Itu taklimi untuk belajar. Maka Imam Ibn Taimiyah juga tauhid taklimi, tauhid belajar. Asy'ariyah juga tauhid taklimi, tauhid belajar. Tapi tauhid yang digunakan adalah tauhid amali. Bagaimana kau menghadapi musibah Allah dengan ridha? Ini coba bayangkan. Kita sholat tiap hari menyembah siapa? Allah. Puasa perintah siapa? Haji. Tapi begitu dia dikasih musibah, maka dia kata, ya Allah, apa salahku ya Allah? Loh. Kok apa salahku? Begitu dia berdosa, nampaknya Allah ini tak mampu memaafkanku, kena dosaku terlampau besar. Ini kalau secara akidah dia ucapkan dengan iktikad dia Allah tak mampu, kafir. Tapi kan kena bodoh. Jadi dosa lebih besar dari Allah. Wong dosa itu ciptaan Allah. Bagaimana Allah tak mampu menghapus? Allah punya sifat 3, Ghafir, Ghafur, Ghafar. Tak ada dosa yang tidak dimaafkan. Tapi aku malu. Memang sebetulnya dia malu, cuma tak tahu adabnya cakap kepada Allah. Begitu juga orang tawassul, tak tahu adabnya cakap. Begitu juga orang ziarah, tak tahu adabnya cakap. Masuk dikafirkan. Banyak orang tak tahu cakapnya. Kalau cuma tak tahu cakapnya dikatakan kafir. Tak ada orang awam yang tak tahu agama muslim, semua kafir. Nah ini kan miskin. Agama kita mudah sekali menjual kafir dengan murah. Hatta mereka yang kata daulah Islam tak perlu pun dia tak paham, karena dia banyak belajar barat. Dia mengatakan ini Islam. Saya punya teman lulusan Al-Azhar, tapi bergabung kepada liberal. Azhar, dia mengambil pandangan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk.
Karena ada dalam sejarah Islam, umat Islam yang mengatakan itu firqah Islam, dan dia Muslim, dan tidak abadi di neraka. Jadi kita kafirkan dalam perkara ini, tidak keluarkan dulu pada agama. Kecuali dia kata tidak ada Quran, Quran itu buatan Muhammad, sihir, mantra, baru kafir. Karena kalau Quran diingkari, maka mau buat apa di dunia ini syariatnya? Sama juga Rasulullah diingkari sebagai Rasul, gimana? Tapi kalau cuma berbeda menilai Nabi, ya, seperti menilai Nabi misalnya, tak perlu diikuti Nabi sebelum risalah, yang diikuti Nabi setelah risalah itu tidak apa-apa. Itu pandangan, pendapat. Ya. Dia ingin mengatakan ini diutamakan daripada ini, bukan meniadakan. Kalau memang meniadakan, bukan ulama yang mengatakan begitu. Ya. Orang ulama mengatakan dia tahu apa maknanya. Ya. Gitu. Tetapi itu mungkin melukai cinta, karena cinta tidak boleh dibilang kurang. Cinta harus sempurna. Cinta kepada Nabi kan sepenuhnya. Jadi kalau Nabi ada kurang, kita kalau cinta kan matamu seperti apa, ya, hidungmu, ya, bibirmu seperti mangga, pipimu seperti apple, semua padahal mungkin seperti buah manggis. Tapi cinta bahasanya tak boleh ada yang kurang. Jadi kalau kita marah kepada orang itu marah cinta, bukan marah yang mengatakan itu salah. Cinta mungkin aja yang benar jadi salah karena cinta. Wallahu a'lam. Itu di zaman azali. Alastu bi rabbikum bukan astaghfiru ilaikum. Itu dari yang pertama. Dari yang kedua, aku tastaghfiru rabbakum innahu kan, orang istighfar itu kan ibadah menuju kepada Allah. Kenapa enggak istaghfiru ilahakum? Karena Al-Quran tidak terbukti dalam Al-Quran ada perbezaan. Idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi. Sama. Nah, tengok Nabi Ibrahim di halaman 18. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim berbicara dengan Namrud dengan kata Rabbi. Zaman Namrud jamak sama dengan zaman Nabi Musa. Tak ada boleh baby lelaki yang lahir dibunuh. Begitu juga Namrud. Ada baby lahir dibunuh karena dia mimpi nanti ada orang yang akan menjatuhkan kerajaannya. Maka ibunya Ibrahim membawa kandungannya itu masuk ke dalam sirgap tanah. Dan dia melahirkan di bawah tanah selama 15 tahun. Bersembunyi di balik tanah. Ketika 15 tahun Nabi Ibrahim minta, aku keluar. Ini kita tahu sejarah ini kan. Minta keluar, kata ibunya silakan keluar. Karena 15 tahun sudah bukan baby. Keluar pun sudah bisa tak dibunuh. Maka dia mengatakan, aku mencari Tuhan. Dia tengok bintang, oh bukan. Ya. Ketika tengok bintang dia kata, hadza rabbi. Dia kan mencari Tuhan yang disembah, bukan mencari Tuhan yang menciptakan. Dia katakan hadza rabbi, bukan hadza ilahi. Begitu hilang, oh aku tak suka Tuhan yang hilang. Datang bulan, oh ini besar. Ini Rabbi, oh hilang pun aku tak suka. Matahari, oh ini lebih besar lagi. Ya. Hilang, oh ternyata aku bukan menyembah Tuhan-Tuhan seperti yang kau sembah wahai orang musyrik. Maka Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu dikata Rabbi, enggak ilahi. Ya. Coba ini juga lihat di halaman 19. Inni wajhatu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Saya menghadapkan kepada yang menciptakan langit kan Rabb. Dan dikata saya menghadapkan diri saya kepada yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kan yang menciptakan langit dan bumi kan Rabb. Seolah-olah maknanya inni wajhatu wajhiya lirrabb wa ma ana minal musyrikin. Yang menghadap kepada Rabb tidak musyrik. Ini Al-Quran yang mengatakan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras. Fataras kan khalaq, menciptakan. Wa ma ana minal musyrikin. Bagaimana orang yang rububiyah masih musyrik? Cuma ingin memusyrikan orang yang tawassul dan tabaruk, dia cari dalilnya. Kan banyak orang ingin menghantam lawannya cari Al-Quran. Seperti di Indonesia zaman politik parti, kan partinya pemerintah Indonesia Golkar. Golkar lambangnya pohon beringin. Sedangkan Allah melarang mendekati pohon.
kepada Nabi Adam, wala taqrabu hadhihi syajarah. Kau jangan dekati pohon ini. Itu digunakan untuk parti Islam melawan parti pemerintah. Kenapa parti pemerintah kerajaan? Pohon beringin lambangnya. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan masuk Golkar nanti zalim. Sama dengan menggunakan ayat itu untuk melawan musuhnya. Tak boleh, haramun haram. Ada haram, tak boleh ayat digunakan untuk itu. Karena ayat punya makna lain, dia punya makna lain. Ini juga begitu. Untuk mensyirikkan orang tawassul, ziarah, maka dia kena buat dalil, maka dia buat dalil. Itu orang kafir. Ditanya siapa tuh yang menciptakan Allah? Kamu juga Allah. Tapi kamu tidak nyembah-nyembahnya tuh orang soleh. Ziarah boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, faqala inni rasul rabbil alamin. Coba kita katakan, pahami. Saya utusan Allah, mestinya kan Rasulullah. Rasul uluhiyah bukan Rasul rububiyah. Katanya Nabi dakwahnya kepada uluhiyah, tidak rububiyah. Ini Rasul mengaku, faqala inni rasul rabbil alamin. Mana Rasul enggak membawa uluhiyah, membawa rububiyah juga? Coba Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh Namrud, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Rabbukum wa Rabbu abaikum. Enggak ilahukum ilah Rabb. Begitu juga Musa kepada Fir'aun, sama saja. Terus di halaman 22, 23, ya, itu cerita Nabi Musa. Nah yang 22 ini Nabi Isa, tengok. Allah bertanya kepada Nabi Isa, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Kita tengok apa jawaban Nabi Isa. Kata Allah, wahai Nabi Isa Ibnu Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang, wahai manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua ilah. Lihat, Allah bertanyanya dua ilah. Apa jawab Nabi Musa? Ma qultu lahum illa ma amartani bih an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Jawabannya Rabb. Enggak, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku, menyembah Allah yang menjadi Rabbmu dan Rabb aku. Tak ada pisah. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Adapun Allah itu maksudnya Tuhan, bukan ngaku dia Allah. Tuhan dalam bahasa Arab yang tadi kita baca. Bagi orang kafir itu nyebut Tuhan bahasa Arab, Tuhan. Ila akhirnya terus sampai ayat itu banyak dalilnya semua sama, ya. Sampai ke halaman 28. Halaman 28, para ulama berpendapat bahwa di sana ada 3 korelasi. Korelasi maknanya 3. Ada 3 yang kait-ngait, tak boleh terpisahkan, kan? Pertama, yang menjadi Tuhan yang disembah ilah, ia juga menjadi Tuhan pencipta roh. Itu tak boleh dipisah. Yang menjadi Tuhan yang disembah ilah, ia juga menjadi Tuhan yang sisa. Bagaimana Tuhannya satu? Kafir satu sisi, iman satu sisi, kan? Coba. Tuhan kan satu. Kita kafir satu sisi, kafir satu sisi. Susah dipahami oleh akal. Kecuali ada 2. Saya tidak percaya Tuhan ini, percaya Tuhan ini, baru kena satu.
Yang menjadi Tuhan pencipta, ia juga menjadi Tuhan yang disembah. Satu. Yang ketiga, seandainya wujud itu yang wajib itu banyak, ya kan, tidak ada dua satu. Kalau banyak, maka tidak ada sistem alam yang berjalan dan teratur. Nah, karena jika hakikat itu berbeza-beza, maka korelasi maknanya juga akan berbeza. Lau kana fihima alihah illallah la fasadata. Jika di muka bumi ini ada tuhan-tuhan selain Allah, maka akan rusak. Fasubhanallah rabbil arsyil azim. Fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun. Tuhan tidak boleh disifati oleh manusia. Kullu ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Segala pahaman orang kepada Allah, Allah hakikatnya tidak akan sama. Kenapa? Karena Allah bukan benda yang boleh ditundukkan oleh akal. Ya, akal ini kenapa orang memahami? Karena ada surahnya di akal. Saya cakap sendiri, yang dengar banyak, tapi menurut paham setiap orang berbeza. Bukan saya berbeza, tetapi yang ada di akal masing-masing itu berbeza. Mungkin yang saya katakan ada yang tak ada di akalnya, jadi dia macam baru. Kalau yang sudah, tambah paham, kan itu beza. Atau ada fotokopinya sudah di sini, sudah Allah bagi untuk memahami. Yang dikatakan tingkat kecerdasan berbeda-beda, itu yang disebut ada fotokopinya. Kalau tak ada di akal, tak dapat paham. Malaikat tak bisa dipikirkan oleh akal karena tak ada di akalnya. Tapi kalau tempe ada terus, karena boleh dimakan. Ditanya tempe dari apa? Tempe dari kacang kedelai macam ini. Oh iya, ada terus. Tetapi kalau yang tak ada, tak mampu. Dan Tuhan tidak diakalkan, tidak boleh. Orang yang memikirkan, memahami Allah dengan akal sesat. Maknanya tak sampai, bukan sesat, kafir. Tak sampai kepada yang benar. Baik. Ini yang terakhir sekarang. Di bawah, para ulama telah menetapkan bahwa secara logika dalam memandang masalah ada ini hanya terdapat salah satu dari tiga hal berikut ini. Satu, wajib ada. Dua, mungkin ada. Tiga, mustahil ada. Ini kita untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak boleh dipisah-pisah. Yang iman kepada ini ilmuiyah, iman kepada uluhiyah, iman uluhiyah, iman kepada rububiyah. Sudah begitu, nggak ada lagi. Karena realiti ada begini. Ini ada. Kita bahas masalah ada. Ada tiga. Ada. Tidak ada. Ini mungkin ada. Ini memang membahas bahasa filsafat lah. Tapi kita menggunakan perangkat dia untuk membahas tauhid. Ini Allah. Tidak ada. Ini dikatakan tidak ada, ini ada dalam bahasa Arab. Ini mungkin. Ini wujud. Ini Allah ada. Selain Allah tidak ada. Ini siwa atau ghair. Al-ghair. Selain. Ya, maka tidak ada. Sekarang yang kita tanyakan, ada ini ada atau tidak ada? Sebenarnya, ya, nanya ada ini ada atau tidak ada? Ada. Oke. Ada ini berawal dari tidak ada atau berawal dari ada? Dan ada ini boleh menjadi tidak ada? Tak boleh, karena ada yang ada lah. Ada itu untuk ada, bukan untuk tidak ada. Udah. Jadi akal terima bahwa Allah ada dan tidak